Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, adik-adikku sekalian, di dalam ibadah sekolah minggu saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah kami melalui firman ini terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai perumpamaan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, adik-adik sekalian. Disimak, yang bisa lihat di dalam Alkitabnya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pokok anggur yang benar ini, yaitu melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksud pokok anggurnya, yang diumpamakan pokok anggurnya itu adalah siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu ranting-rantingnya yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya tentunya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, siapa itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yaitu saya, ya, adik-adik sekalian yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengikut Dia, mengikut Tuhan. Itu adalah murid-muridnya. Ya, sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menghasilkan buah yang banyak seperti halnya dengan anggur ini. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang pernah melihat pohon anggur atau barangkali di rumahnya yang memiliki pohon anggur? Nah, kalau pernah melihatnya tentunya tahu bagaimana anggur ini berbuah. Kalau tidak tahu, kita bisa belajar kepada petani anggur untuk membuahkan anggur ini. Anggur itu supaya menghasilkan buah yang banyak, maka ranting-rantingnya ini harus selalu melekat kepada pokoknya.
Dan selain itu ada ranting-ranting yang tidak berguna. Ini kata firman Tuhan harus dipotongnya. Apa itu yang tidak berguna? Nah, seringkali di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini perlu dipotong. Artinya apa, adik-adikku? Perlu ditinggalkan. Nah, kalau firman Tuhan, ya, hal-hal yang tidak berguna tentunya adalah kehidupan manusia yang hidup di dalam daging. Kita bisa lihat apa saja itu. Kita buka di dalam Galatia. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ya, mengenai keinginan daging. Di dalam pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Simak ya di dalam Alkitabnya, Pak Pras akan bacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, ini hal-hal kehidupan manusia yang tidak ada gunanya. Bahkan ini merupakan perbuatan yang jahat atau perbuatan dosa yang melanggar perintah Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau hidup di dalam ada kedengkian, ada iri hati, ya, roh pemecah dan sebagainya di situ, maka inilah yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Kita sedia untuk dibersihkan oleh Tuhan. Seperti apa? Yaitu seperti buah anggur tadi. Ya, ketika buah anggur bisa berbuah lebat, yaitu hidupnya melekat kepada Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus disingkirkannya. Kenapa adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, yang tidak berguna ini harus disingkirkannya? Tentunya tujuannya supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, berbuah apa saja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan? Yang pertama, buah pertama yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan. Nah, apa itu buah pertobatan? Ya, bertobat berarti kita meninggalkan segala kehidupan kita yang lama, yaitu kehidupan dalam dosa, seperti kehidupan kita di dalam daging yang tadi Pak Pras sudah bacakan di dalam Galatia pasalnya yang tadi ke-16 ya. Ke-19, maaf ya, ke-19 sampai 21 tadi. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang namanya tadi buah pertobatan. Lalu yang kedua, buah yang harus kita hasilkan tentunya adalah buah-buah roh. Kalau kita melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka yang kita hasilkan adalah buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Mari kita lihat ya di dalam Galatia pasal yang kelima. Ya, di sini ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di situ ada ya. Nah, kita harus bisa menghasilkan ini buah-buah roh dalam kehidupan kita. Mungkin yang dulu kita jauh dari Tuhan, lalu hidup kita dekat kepada Tuhan, maka di dalam hati kita ada kasih, ya, mengasihi ya satu sama yang lain. Karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ada sukacita, ini buahnya kalau kita dekat sama Tuhan. Dan banyak lagi buah-buah yang harus kita hasilkan sesuai dengan buah roh ini. Lalu yang ketiga, buah yang kita hasilkan adalah yaitu buah pelayanan. Kita harus
melayani Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Loh Pak Pras, saya ini masih kecil, saya ini masih anak sekolah minggu, apa bisa melayani? Bisa ya, melayani. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di dalam talenta adik-adik suka bernyanyi, nah, bisa bersaksi melalui pujian, ya melalui nyanyian. Nah, di sini atau juga bersaksi menceritakan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Maka inilah yang harus ya kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita perhatikan lagi di dalam Yohanes tadi ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 tadi. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ya, kita buka kembali. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini kalau hidup kita seperti ya ranting-ranting pokok anggur yang melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka kita minta apa saja dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan memberikan dalam hidup kita. Dan ingat, kita tadi yang Pak Pras sampaikan adalah kita harus menghasilkan buah yang banyak. Kenapa? Karena dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan, seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, siapa adik-adikku yang mau menghasilkan buah dalam hidupnya, yang dulu ya hidup di dalam daging, hidup di dalam kenakalan, sekarang sudah ditinggalkan. Siapa yang mau di dalam kehidupannya meninggalkan itu semua? Nah, siapa yang mau dalam hidupnya dapat menghasilkan buah roh tadi, ya, hidup di dalam kasih, sukacita dan seterusnya di situ. Siapa yang mau? Tentunya kita semua mau. Nah, siapa yang mau terlibat juga dalam melayani di dalam kehidupan kita, biarlah melalui apa yang kita lakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian perenungan singkat kita hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mengakhirinya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk dekat, melekat kepadamu. Tuhan, kau tolong Tuhan, supaya kami boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, baik buah pertobatan maupun buah-buah roh, maupun juga di dalam buah dalam melayani Engkau. Berkati kami semua, anak kami, adik-adik kami semua dimanapun berada, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.